Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, di mana kita dari akhlak para generasi terdahulu, di mana kita sampai pada riwayat yang menjelaskan tentang Amr bin al-As radhiyallahu anhu wa an Khalid bin Abdullah, dari Khalid bin Abdullah, an Muhammad bin Amr, an abihi an jaddihi, dari Muhammad bin Amr, dari ayahnya, dari kakeknya, qala Amr bin al-As radhiyallahu anhu, Amr bin al-As radhiyallahu anhu berkata, kharaja jaisun minal muslimin ana amiruhum, pasukan kaum muslimin keluar dari Madinah dan aku adalah pemimpin mereka. Hatta nazalna al-Iskandariyah, sampai kami tiba di Al-Iskandariyah, Alexander atau Alexandria, ya, sebuah kota yang saat ini masih ada, Alexandria di Mesir. Faqala azimun minhum, maka kemudian berkata petinggi dari mereka. Jadi Al-Iskandariyah pada saat itu berada di bawah kekuasaan Ar-Rum, Romawi, ya, berada di bawah kekuasaan Romawi. Maka petingginya di sini berarti, ya, di bawah kepemimpinan dari Herakl atau di bawah kepemimpinan dari Kaisar Romawi. Maka petinggi di Al-Iskandariyah berkata, akhriju ilayya rajulan ukallimuhu wa yukallimuni, keluarkanlah dari mereka, keluarkanlah dari kalian kepadaku seorang yang aku bisa berbicara kepada dia dan dia bisa berbicara kepadaku. Yakni petinggi dari Al-Iskandariyah tersebut itu meminta dari kaum muslimin ada juru bicara untuk berdiskusi terlebih dahulu. Ini ada pasukan yang datang kepada kota Alexandria. Dari sudut pandang dia, ini ada pasukan yang datang ke kota kita, maka kita tanya dulu apa yang mereka inginkan. Jadi di sini ini poin yang penting juga, lihat kecerdasan dari, yakni petinggi Al-Iskandariyah tersebut. Dia tidak langsung serta-merta memerangi balik, menahan pasukan tersebut gitu ya, atau memerangi balik, atau yakni langsung menyerang, akan tapi diajak bicara terlebih dahulu. Diajak bicara terlebih dahulu, dan dia mengatakan akhriju ilayya rajulan, keluarkanlah dari kalian kepadaku satu orang, utuslah dari kalian kepadaku cukup satu orang saja, ukallimuhu wa yukallimuni, yang aku bisa berbicara kepada dia dan dia bisa berbicara kepadaku. Ini strategi yang cerdas dan bijak, ya, dari petinggi tersebut. Tidak gerusa-gerusu, tapi ingin berbicara, ingin menanyakan apa keperluannya, gitu ya, seperti seolah ini bertamu, ya, masya Allah. Padahal ini pasukan lengkap kaum muslimin datang. Nah, maka petinggi tersebut, dan tentunya kita mengetahui Ar-Rum pada saat itu, Romawi, adalah yakni kekaisaran, kerajaan yang dibangun di atas din Nasraniyah, ya, di atas din Nasraniyah. Maka fakultu, Amr ibn al-As kemudian berkata, la yahruju ilaihi ghairi, tidak ada yang keluar kepadanya kecuali aku saja, tidak ada selainku yang keluar menuju orang tersebut, menuju petinggi tersebut. Jadi Amr ibn al-As selaku pemimpin pasukan, beliau tidak mengutus seorang juru bicara, tapi beliau sendiri yang datang. Nah, ini keberanian dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Beliau tidak takut ini jebakan, beliau tidak takut ini nanti ternyata dilakukan yang tidak gitu ya kepada beliau. Maka ini adalah keberanian dari Amr ibn al-As, kecerdasan dari petinggi Iskandariyah tersebut, yang zahirnya adalah dia itu seorang Nasrani. Kemudian ini keberanian juga dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu.
Fa kharajtu ma'i turjumani wa ma'ahu turjuman. Akan tapi karena bahasanya berbeda antara bahasa Arab, orang Arab berbahasa Arab, orang Iskandariyah, wallahu alam mungkin bahasanya bisa jadi Latin kalau mengikuti Romawi, atau bahasa lokal, kita tidak tahu. Intinya berbeda bahasa antara dua orang ini, antara dua bangsa ini, ya. Kaum muslimin dengan Romawi. Maka akhirnya Amr bin al-As itu keluar bersama seorang penerjemah, dan di sisi petinggi tersebut sudah ada penerjemah juga. Jadi dibantu dengan penerjemah. Sehingga di sini tidak menyalahi yakni syarat tadi. Penerjemah itu memang sesuatu yang dibutuhkan. Permintaannya keluar sendiri satu orang, tapi karena butuh penerjemah ya tidak masalah, begitu ya, tidak masalah. Hatta wudi'a lana mimbaron, sampai diletakkan untuk kami dua mimbar. Ya, ini lihat bagaimana petinggi Al-Iskandariyah tersebut berusaha untuk memuliakan. Buktinya apa? Diletakkan dua mimbar. Ya, ini tidak kemudian dijamu begitu saja, begitu ya, akan tapi bahkan diletakkan dua mimbar, satu untuk petinggi Iskandariyah tersebut, penguasa Iskandariyah tersebut, dan satu lagi untuk Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Jadi dari sini kita sudah mulai membaca bagaimana yakni ini bukan orang yang sembarangan. Penguasa Iskandariyah ini bisa kita katakan ya memiliki yakni adab dalam menerima tamu, memiliki niatan untuk memuliakan orang yang datang tersebut, walaupun zahirnya datang bersama pasukan penuh. Kemudian ya ini juga isyarat bahwa penguasa Al-Iskandariyah tersebut sudah menghitung, mengkalkulasi. Ini tidak mungkin kita yakni melawannya dengan pasukan juga. Bisa jadi ini adalah isyarat bahwa penguasa Al-Iskandariyah tersebut sudah yakin bahwa tidak akan menang melawan kaum muslimin. Akan tapi kita lihat, makanya tadi para ulama menjelaskan ini adalah diantara tanda cerdasnya penguasa Al-Iskandariyah tersebut. Yani, ya sudah, kita tidak bisa melawan, ya sudah kita ajak bicara, gitu ya. Maka kemudian faqala ma antum, penguasa Al-Iskandariyah tersebut bertanya kepada Amr ibn al-As, siapa kalian? Qultu, kemudian Amr ibn al-As radhiyallahu anhu beliau berkata, dan ini sebagaimana yang dijelaskan di pertemuan sebelumnya, lihat bagaimana jawaban Amr ibn al-As kalimat per kalimat. Ini menjelaskan sirah Nabi Muhammad SAW secara ringkas dalam satu paragraf. Nahnul Arab, kami adalah orang Arab. Wa min ahli syauqi wal qaraz, dan kami termasuk orang yang tinggal di kampung. Yani asyauq, pohon yang berduri, al-qaraz, semacam pohon, semacam akasia atau semacamnya begitu ya, qaraz. Jadi maksudnya ahlus syauqi wal qaraz, yakni maksudnya orang yang tinggal di pedalaman, di daerah, di perkampungan, di padang pasir bahkan. Bukan orang yang tinggal di perkotaan. Di zaman itu Romawi sudah maju peradabannya, bangunannya megah dan bagus dan bersih, dan ya sedemikian rupa teknologi mereka di zaman itu tentunya. Jadi jangan dibayangkan, yakni walaupun itu di zaman dulu gitu ya, 1400 tahun yang lalu, akan tapi kemudian kita bayangkan masih kotor dan seterusnya. Tidak. Peradaban pada saat itu sudah, yakni bangunannya sudah megah, dan ya antum mengetahui bagaimana bangunan khas Romawi yang penuh dengan ukirannya dan pilarnya yang besar-besar begitu di depan bangunannya, pilar besar-besar begitu ya. Maka ini Romawi, demikian pula Persia, demikian pula Ethiopia, demikian pula yakni bangsa-bangsa yang lain maju semua, kecuali orang Arab yang tinggal di perkampungan, pedesaan, yakni di padang pasir,
Tidak ada dari Romawi ataupun Persia yang berselera untuk mengekspansi ke sana. Mereka tidak tahu di bawahnya ada banyak minyak gitu ya. Belum tahu. Teknologinya belum ada pada saat itu. Tapi eksplorasinya dan kita tanya pada orang geodesi gimana? Yani belum ada, betul? Antum gitu. Maka tidak ada yakni yang mau untuk menjajah dan mengekspansi padang pasir Arab. Dan ini kata para ulama, ini adalah justru adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Arab adalah orang-orang yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Sehingga mereka memiliki izzah, bahasanya masih murni, ya. Bahasanya masih fasih, tidak tercampur oleh bahasa penjajah. Coba lihat Indonesia misalnya. Berapa banyak kata yang itu berasal dari bahasa Belanda? Banyak sekali. Ya, banyak sekali. Jadi bahkan kata sebagian orang hampir seperempatnya asalnya dari, selain ada banyak bahasa dari banyak kata dari bahasa Arab juga, ya karena mayoritas kaum muslimin, ya alhamdulillah. Tapi banyak juga yang berasal dari bahasa Belanda. Kalau bahasa Jepang sedikit, ya karena masih cuma 3,5 tahun saat itu mungkin. Tapi di zaman ini sudah mulai banyak kita dilanda bahasa-bahasa aneh. Bahasa Jaksel Jujurli, Jujurli dan macam-macam ya, itu bahasa-bahasa aneh. Maka balik lagi kita lihat bagaimana Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan atau mendeskripsikan background dari beliau dan orang-orang yang bersama beliau. Kami adalah orang Arab, kami dari perkampungan, dari padang pasir, wa nahnu ahlu baitillah, dan kami adalah penduduk Baitillah, penduduk yang tinggal di Makkah, orang-orang yang asalnya dari Makkah. Di situ ada Ka'bah, ada Baitullah. Dan orang-orang Nasara dan Yahud sudah mengetahui tentang Ka'bah di Makkah. Kunna atyaqan nasi ardhan wa syarrahu aishan. Kami adalah orang-orang yang paling sempit daerahnya dan paling buruk kualitas hidupnya. Jadi daerahnya paling sempit. Ya walaupun kita mengetahui bahwa tanah Arab itu luas sekali ya, betul tidak? Tetapi dari sudut pandang Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, mengingat kulturnya orang Arab di zaman jahiliyah itu adalah bersuku-suku. Tidak ada sesuatu yang menyatukan mereka. Tidak ada misalkan kerajaan Arab yang menyatukan mereka. Tidak ada. Sebelum Nabi Muhammad SAW tidak pernah ada. Setelah Nabi Muhammad SAW menaklukkan Makkah, kemudian yakni beliau banyak kaum muslimin yang masuk Islam, banyak orang-orang Arab yang masuk Islam. Maka disitulah pertama kali orang-orang Arab dari berbagai suku dan kabilah di tanah Arab itu bersatu. Itu pertama kali di bawah Nabi Muhammad SAW. Tapi sebelum dari itu tidak pernah ada kerajaan dan kekuasaan yang berhasil menyatukan mereka. Setiap suku punya izzah masing-masing, punya kebanggaan masing-masing. Anda tidak mau diungguli oleh mereka dan seterusnya. Walaupun kita mengetahui bahwa mereka semua memuliakan Quraisy. Mereka semua yakni menganggap Quraisy adalah suku yang paling baik dari mereka. Kenapa? Karena Quraisy ini berada di Makkah, di Baitullah, di Ka'bah. Kita lihat yakni mereka mengetahui kabar tentang bagaimana yakni Abraha yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Nah, ini membuat orang-orang Arab itu menyadari bahwa ini Quraisy memiliki yakni manzilah, memiliki kedudukan yang tinggi di antara kita semua. Kenapa? Karena mereka dimuliakan, mereka menjadi yakni khadimu Baitillah istilahnya ya. Jadi khadimu Baitillah, pelayan dari Ka'bah, pelayan dari Baitullah. Jadi karena bersuku-suku itulah Amr ibn al-As merasa bahwa kekuasaan Quraisy ya cuma Mekah. Kekuasaan orang-orangnya Amr ibn al-As yakni Quraisy cuma di Mekah. Pindah dikit ke Taif sudah bukan Quraisy,
orang-orang Taif. Ya. Pindah dikit yakni orang-orang Taif yakni Banu Thaqif. Makanya kalau antum misalkan melihat ada para ulama Ats-Tsaqafi itu dari Banu Thaqif, penduduk Taif. Sudah beda lagi sukunya. Sudah punya izzah yang berbeda lagi gitu ya, sudah punya kekuasaan yang berbeda lagi. Pindah sedikit ke Yathrib yang di Madinah, ada suku Khosraj sama Aus. Pindah dikit lagi, sudah beda lagi. Jadi Amr bin al-As merasa yakni kekuasaan kita ya cuma di Makkah saja. Sehingga tidak salah kalau beliau berkata, kami adalah orang yang daerahnya paling sempit, cuma satu kota, dan kualitas hidupnya paling susah. Na'kulul maitah wad dam, kami makan bangkai dan kami makan darah. Ini untuk menjelaskan bagaimana yakni keseharian mereka. Lihat bagaimana Amr bin al-As menjelaskan background tentang beliau gitu ya, tentang orang-orang beliau dengan jelas sekali kepada penguasa Iskandariyah tersebut. Wa yughiru ba'duna 'ala ba'din, dan sebagian dari kami menyerang sebagian yang lain. Yani tidak ada persatuan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tidak ada persatuan antara kabilah Quraisy atau kabilah Arab antara Quraisy dengan yang lain. Antara Khosraj dengan Aus di Madinah. Khosraj dengan Aus di Madinah itu juga satu kota, sama-sama di Yathrib di Madinah, ya. Asal mula nama Madinah asalnya adalah Yathrib. Ada dua suku besar di situ, Khosraj sama Aus, selalu berperang satu kota. Mereka baru berdamai setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Setelah mereka masuk Islam, kemudian mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Baru pada saat itu Khosraj sama Aus itu bersatu dan akur. Ya. Ini lihat bagaimana yakni kondisi pada saat itu carut marut. Masing-masing memiliki yakni izzahnya masing-masing, tidak mau saling mengalah. Kunna bisyari aishin asabihin nas. Kami itu adalah memiliki kualitas hidup yang paling buruk yang bisa dimiliki manusia. Yani saking susahnya. Sudah hidup di padang pasir, miskin dan seterusnya. Hatta kharaja fina rajulun laisa bi'a'dhamina yawma idzin syarafan wala aktsarina malan. Sekarang masuk babak kedua. Setelah menjelaskan kondisi dan background dari orang-orang Arab, Amr bin al-As masuk pada fase di mana Nabi Muhammad SAW mulai muncul dan mendakwahkan Islam. Sampai akhirnya muncul seseorang dari kami yang pada saat itu, pada hari itu bukan orang yang paling mulia dan bukan orang yang paling kaya. Bukan paling mulia, kenapa? Karena masih banyak yang lebih sepuh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika mulai berdakwah umur 40 tahun. Banyak yang lebih sepuh ya dari Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Contohnya, yakni paman beliau sendiri Abu Thalib, paman beliau sendiri Abu Lahab, kemudian ada juga Abu Jahal, kemudian ada juga banyak ya. Jadi banyak sekali yang lebih sepuh. Nah, ini biasanya tentunya yang lebih sepuh lebih dimuliakan, betul tidak? Nah, ini masih teranggap masih muda. Nabi Muhammad SAW umur 40 tahun dibandingkan para sesepuh ini masih muda. Makanya Amr bin al-As berkata, orang ini bukan orang yang paling mulia dari kami dan bukan juga orang yang paling kaya. Bukan orang yang paling kaya. Qala, akan tapi dia berkata, ana Rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ya'muruna ma la na'rif. Orang ini memerintahkan kami sesuatu yang tidak kami ketahui sebelumnya. Yani memerintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang disebutkan oleh Amr bin al-As ini kami tidak mengetahui sebelumnya. Memerintahkan kami kepada tauhid, wa yanhana amma kunna alai, dan melarang kami dari sesuatu yang kami pada saat itu sedang berada di atasnya. Ini kesyirikan, kejahilan, ya, jahiliyah. Awalnya periode jahiliyah, zaman jahiliyah, melakukan kesyirikan, mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada berhala-berhala tersebut, Allat wal Uzza wa Manat. Maka orang ini, kata Amr bin al-As, memerintahkan kami untuk melakukan sesuatu yang tidak kami ketahui, yakni mentauhidkan Allah, dan melarang kami dari sesuatu yang kami lakukan selama ini, yakni berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Fasyanafna lahu, akhirnya kami menjadi sombong terhadap dia. Wa kadzabnahu, kami dustakan dia. Wa radatna alaihi, kami tolak dia. Hatta kharaja ilaihi qaumun min ghairina, sampai keluar menuju kepadanya kaum yang bukan dari kami, yakni penduduk Yathrib, yakni orang-orang Khazraj dan Aus, yakni orang-orang Madinah. Faqalu nahnu nusaddiquk wa nuqatilu man qatalak. Orang-orang tersebut, kata Amr, berkata, kami membenarkanmu wahai Rasulullah, wa nuqatilu man qatalak, dan kami akan memerangi orang yang memerangimu. Fa kharaja ilaihim, akhirnya orang ini keluar menuju mereka, yakni hijrah ke Madinah. Wa kharajna ilaih, dan kami keluar menuju kepada dia, yakni memerangi dia, yakni memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa dhahara alaina, kemudian orang tersebut menang terhadap kami, yakni ketika Fathu Makkah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, para sahabat, menang terhadap yakni orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy. Wa qatala man yalihi minal Arab, kemudian orang ini, kata Amr bin al-As, memerangi orang-orang lain dari kalangan Arab. Fa dhahara alaihim, dan akhirnya menang juga terhadap mereka. Falau ta'lamu ma wara'i minal Arab ma antum fihi minal 'aish lam yabqa ahadun illa ja'akum. Kemudian Amr bin al-As setelah mengakhiri deskripsi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir, yakni diakhiri dengan beliau menang terhadap Quraisy dan terhadap kabilah-kabilah Arab selain Quraisy. Kemudian Amr berkata, kalau seandainya orang-orang Arab di belakangku itu mengetahui kualitas hidup yang engkau miliki, maka tidak akan ada orang yang tinggal di tanah Arab kecuali semuanya datang ke sini. Yani Amr bin al-As memuji, yani masya Allah, yani setelah menjelaskan secara serius deskripsi Arab ketika masih jahiliyah, kemudian deskripsi tentang Nabi Muhammad SAW, sepak terjang beliau, dakwah beliau, kemudian Amr bin al-As menjelaskan, yakni memuji, yakni kalau dibandingkan dengan kami, antum ini kualitas hidupnya masya Allah. Kalau seandainya orang-orang Arab dari dulu tahu, semuanya pasti pada kesini. Begitu ya. Ini dalam rangka untuk mencairkan suasana. Dan terbukti penguasa Al-Iskandariyah tersebut kemudian tertawa, fadhahika, ya, tertawa. Tsumma qala, kemudian berkata, lihat perkataannya penguasa Al-Iskandariyah tersebut. Inna rasulakum qad sadaq, sesungguhnya rasul kalian itu telah berkata benar. Perhatikan, telah berkata benar. Wa qad ja'atna rusulun bimithli dzalik, dan telah datang kepada kami para rasul seperti yang datang kepada kalian. Wa kunna alaihi hatta zaharat fina mulukun, dan kami mengamalkan ajaran para rasul yang datang kepada kami tersebut sampai akhirnya ya muncul di tengah-tengah kami para raja. Fa'amilu fina bi ahwaihim, dan para raja tersebut melakukan terhadap kami sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa taraku amral anbiya, mereka meninggalkan perintah para nabi yang diutus oleh Allah kepada kami. Fa in antum akhadhtum bi amri nabiyikum lam yuqatilkum ahadun illa ghalabtumuhu, seandainya kalian itu mengambil perintah, menjalankan perintah nabi kalian, kemudian ada orang yang menyerang kalian, tidaklah orang tersebut memerangi kalian kecuali kalian akan mengalahkannya. Yani pasti menang. Dengan syarat apa? Kalian mengikuti perintah nabi kalian. Wa idza fa'altum mithla alladhi fa'alna fataraktum amra nabiyikum lam takunu aktsara adadan minna wala ashadda minna quwwatan. Seandainya kalian melakukan seperti yang kami lakukan, yakni meninggalkan perintah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah kepada kami. Ini lihat perkataannya orang Nasara. Ya, fataraktum amra nabiyikum, kalau kalian melakukan apa yang semisal yang kami lakukan, kemudian kalian meninggalkan perintah Nabi kalian, maka kalian tidak akan menjadi orang-orang yang lebih banyak jumlahnya daripada kami dan lebih kuat daripada kami. Titik. Ini perkataan penguasa Al-Iskandariyah tersebut. Ajib, perkataan yang mencengangkan. Pertama, kita lihat bagaimana penguasa Al-Iskandariyah tersebut meyakini kebenaran ajarannya Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Jadi bisa jadi ada sebagian dari
orang-orang kafir yang menyadari ini adalah ajaran yang hak, tetapi itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Maka lihat di sini, penguasa Al-Iskandariah tersebut mengetahui al-haq. Dia menyadari bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, itu sama dengan ajaran para nabi dan rasul yang sebelumnya datang kepada mereka. Ingat, di zaman itu kitab suci yang ada di kalangan mereka, baik Nasara ataupun Yahudiyah, masih tergolong masih relatif jauh lebih murni daripada yang ada sekarang. Sehingga mereka jauh lebih mengetahui tentang ajaran sebenarnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Dan ketika mereka mendengarkan atau mengetahui tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Yahudi menyadari ini sama dengan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul yang Allah utus kepada kami sebelumnya. Nasara mengetahui. Ini contohnya, penguasa Al-Iskandariah ini mengetahui. Demikian pula di Sahih Bukhari dijelaskan, lihat bagaimana Hirokal, kaisar Romawi sendiri di Romawi. Kalau ini kan bawahannya kaisar Romawi. Kaisar Romawi sendiri menyadari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran yang hak. Makanya Hirokal sempat berkata, seandainya aku bersama dia, aku akan segera menuju dia dan mencuci kakinya. Itu perkataan Hirokal. Ya. Dan sungguh dia akan menguasai tempat di mana aku berdiri sekarang. Itu kata Hirokal. Dan terjadi. Tempat yang di mana Hirokal berdiri sekarang itu menjadi negeri Islam sekarang, Turki. Baik, Turki. Maka jadi ada Romawi Barat, ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Romawi Barat di Italia, Vatikan dan sekitarnya, Romawi Timur di Turki. Saat ini Turki gitu ya. Baik, jadi kita lihat ini penguasa Al-Iskandariah berarti mengetahui kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Akan tapi itu tidak membuatnya masuk Islam. Ini satu. Yang kedua, berdasarkan kisah Kaisar Romawi dan penguasa Al-Iskandariah, kita mengetahui bahwa bisa jadi orang atau erat sekali hubungan antara orang yang memiliki kekuasaan sehingga dia bisa mendapatkan akses informasi yang jauh lebih banyak daripada rakyat biasa. Ada hubungan yang erat antara kekuasaan itu dengan ilmu, berilmu. Lihat bagaimana Heraklius, dia sangat berilmu tentang Injil, tentang Taurat. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan pada saat itu masih kafir, ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Dari jawaban-jawaban Abu Sufyan, Heraklius sudah menyadari ini bukan orang sembarangan, ini beneran Nabi. Lihat penguasa Al-Iskandariah, dia mengetahui bagaimana ajaran Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang ini sesuatu yang zahirnya kalau kita tanya kepada rakyat biasa di Al-Iskandariah, tampaknya mereka tidak akan mengetahui sebanyak yang diketahui oleh penguasa Al-Iskandariah ini. Jadi orang memiliki kekuasaan biasanya memiliki akses informasi dan ilmu yang lebih banyak daripada orang selain mereka. Tapi belum tentu akses ilmu kepada ilmu syar'i yang lebih banyak membuat mereka masuk Islam atau membuat mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ja'atna rusulun bimithli dzalik. Para rasul telah datang membawa ajaran yang sama seperti itu. Dan kami dulu mengamalkan hal tersebut. Itu poinnya. Sampai muncul penguasa yang penguasa ini akhirnya menyelisih perintah para nabi, kemudian berbuat seenaknya, berbuat sesuai dengan hawa nafsunya. Ini awal kehancuran. Awal kehancuran. Dan penguasa seperti itu diawali dengan rakyatnya yang seperti itu terlebih dahulu. Ya, rakyatnya yang seperti itu terlebih dahulu, kemudian penguasanya demikian. Tidak mungkin rakyatnya soleh semua, kemudian penguasanya sendiri anomali begitu ya. Tidak mungkin. Pasti karena rakyat duluan yang akar rumput duluan yang rusak, yang menyelisih perintah Nabi Muhammad, perintah para nabi dan rasul pada saat itu. Kemudian penguasa Al-Iskandariah tersebut berkata, kalau seandainya kalian mengambil perintah, menaati perintah nabi kalian, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Ini apa? Penguasa Al-Iskandariah tersebut menyadari bahwa kekuasaan dan kemenangan dan kejayaan dan kesuksesan itu bergantung pada apakah kita mengikuti perintah Rasulullah SAW atau tidak. Penguasa Al-Iskandariah yang di Nasara ini saja mengetahui
menasihati Amr bin Al-As. Coba bayangkan, kalau kalian mengikuti perintah Nabi Muhammad, Nabi kalian, kata penguasa Iskandaria ini, tidak akan ada yang bisa mengalahkan kalian. Dan ini kunci kemenangan. Ini dipahami oleh orang kafir. Kunci kemenangan, kejayaan itu adalah terletak pada apakah kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kalau kalian melakukan apa yang kami lakukan, semisal yang kami lakukan, maka kalian itu tidak akan menjadi lebih kuat daripada kami dan tidak akan lebih banyak daripada kami. Afwan, mungkin di sini maknanya ya, wa idza fa'altum mithla alladhi fa'alna fataraktum amra nabiyikum lam takunu aktsara adadan minna wala ashadda minna quwwatan. Kalau seandainya kalian itu melakukan apa yang kami lakukan, semisal apa yang kami lakukan, kemudian kalian meninggalkan perintah Nabi kalian, maka lihat faktanya sekarang, kalian jumlahnya tidak lebih banyak dari kami dan kekuatannya tidak lebih kuat dari kami. Yakni menyebutkan fakta. Berarti apa? Kita berarti sudah sama, yakni sama-sama berarti. Kami menyelisih perintah Nabi dan Rasul kami, kalian menyelisih perintah Nabi kalian. Maka nanti yang menang dari kita ketika terjadi peperangan adalah siapa yang lebih banyak jumlahnya dan siapa yang lebih besar kekuatannya. Yakni dikembalikan kepada yakni menang-menangan jumlah dan menang-menangan kekuatan. Tapi kalau kalian mengikuti perintah Nabi kalian, walaupun kalian lebih sedikit jumlahnya dan lebih lemah secara kalkulasi kasat mata, maka tidak ada yang akan bisa menang, yakni tidak ada yang akan bisa mengalahkan kalian ketika memerangi kalian. Jadi ini adalah pemahamannya penguasa Iskandaria tersebut. Tidak disebutkan di sini, akan tapi di kitab-kitab lain disebutkan Amr bin Al-As kemudian berkata, "Fama takallamtu ahadan qad azka minhu." Aku tidak pernah berbicara kepada seseorang yang lebih cerdas daripada dia. Cerdas kenapa? Karena mengetahui al-haq ini. Karena dia mengetahui sejarah tentang agama dia, para nabi dan rasul dia sebelumnya. Kemudian dia menyadari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah ajaran yang hak. Kemudian dia menyadari prinsip bahwa kesuksesan dan kejayaan dan kemenangan itu hanya bisa didapat dengan mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Maka ini yang harus dicatat oleh kaum muslimin di zaman ini. Kemenangan dan kejayaan dan kesuksesan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah yang akan Allah berikan kepada orang yang mentauhidkan Allah. Maka tidak boleh yakni menginginkan kejayaan secara duniawi, tapi di saat yang sama kemudian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan tauhid, tidak memerangi kesyirikan, tidak yakni perhatian terhadap ilmu syar'i. Ini cara yang salah, ini metode yang salah. Ya, menginginkan kejayaan, kemenangan, kesuksesan, tapi cuma memperhatikan sebab-sebab duniawi, memperhatikan ekonomi bagaimana, ya, militer, kemudian pangan, kemudian itu sebab-sebab duniawi. Tapi kemudian meremehkan atau bahkan tidak mengindahkan sama sekali, ya, sebab syar'i untuk mendapatkan kejayaan. Yaitu apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan tersebut didapat dengan cara mengikuti perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebab yang utama. Kejayaan yang didapatkan dari selain sebab syar'i ini, kejayaan tersebut adalah kejayaan yang semu. Bisa jadi berjaya, kita lihat Romawi dan Persia berjaya, akan tapi ketika hancur sekejap. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu atas izin Allah Subhanahu wa taala mengalahkan Persia dan Romawi dalam waktu yang singkat. Cuma hitungan berapa? 5 tahun, 10 tahun. Hilang itu 2 negara adidaya pada saat itu. Langsung hilang, langsung kalah. Padahal mereka sudah hampir ratusan tahun berjaya. Kejayaan yang semu. Kejayaan yang semu. Akan tapi kita lihat ketika kejayaan tersebut dibangun di atas tauhid, dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlahnya lebih sedikit, walaupun secara sebab-sebab duniawi ini enggak akan menang, Allah yang akan berikan kemenangan. Jadi ini adalah yakni penyemangat bagi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka isi waktu-waktu kita dengan amalan ibadah, isi waktu kita dengan menuntut ilmu syar'i,
Karena hanya dengan mengetahui ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i, kita bisa mengetahui apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengetahui perintah dan larangan Allah dari mana? Dari ilmu syar'i. Betul tidak? Nah, ini sudah waktu azan atau belum? Belum ya? Itu mungkin jamnya tahu. Maka ini poin penting dari riwayat ini. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang besar. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang kisah dari seorang sahabat Abu Aqil Abdurrahman bin Tha'labah radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana semangatnya beliau berjuang untuk Islam. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.